Mama pernah bilang sebiji nasi pun mama nggak akan kasih kalau kamu nggak ke gereja. Jadi ke gereja itu adalah satu ketakutan aku sendiri. Kalau misalkan aku nggak ke gereja, aku takut untuk nggak makan gitu. Jadi saat dari kecil memang kayak gitu. Berjalan sampai aku mengerti, aku belum pernah merasakan kasih Tuhan sampai saat itu. Ketika aku tertidur, nggak tahu itu mimpi atau gimana, aku mimpi tiba-tiba ada seorang usang datang ke aku dalam mimpi aku itu, kasih aku Alkitab kecil warna coklat, coklat bata atau merah. Terus tiba-tiba aku tersadar, aku bangun dari tidur aku langsung pergi ke gereja. Padahal niat malam itu aku nggak mau ke gereja, pokoknya aku mengeraskan hati aku nggak mau ke gereja, nggak apa-apa lapar. Ya berjalannya waktu aku kayak, oh Tuhan Yesus tuh kayak gini. Terus ketika aku sudah benar-benar dekat sama mama, tiap hari merenungkan firman sama mama berdua, itu saat-saat momen yang ternyata mama sebentar lagi udah gak ada. Mama bilang gini, Tasya, mama mau kamu melayani Tuhan apapun itu, mama menazarkan kamu untuk Tuhan Yesus seutuhnya. Jadi Tasya cuma diam saat itu, kayak maksudnya menazarkan, aku bingung, kayak maksudnya apa sih, kayak ya udah, kayak oh maunya mama aku selalu di gereja, mungkin selalu di gereja atau pelayanan mungkin, oh ya udah. Ketika itu ya udah aku mau nurutin bukan karena mama juga, tapi karena aku udah mau tahu tentang Tuhan Yesus. Ketika setiap hari setiap pagi jam 4 pagi mama bangun, aku harus bacain firman. Sebelum mama bangun bacain firman. Ketika itu mama badannya sudah lumpuh, udah tidak berdaya lagi. Pagi aku baca firman, siang sore pagi mama tuh selalu mau dengar aku yang baca. Padahal aku bilang gantian dong sama kakak aku, gantian dong sama kakak ini yang itu, tapi mama aku maunya aku. Terus setiap hari aku baca yang mama mau, dari Mazmur, semua ayat-ayat itu mama mau Tasya aku yang bacain. Terus ketika mama sudah nggak ada, setelah nggak ada mama itu, aku fokus kehidupan aku menyerahkan diri untuk dibaptis dan mau mengasihi Tuhan Yesus. Saat itu keadaan aku benar-benar haus rohani. Saat itu keadaan aku haus rohani. Aku tiap hari maunya ke pastori, dalam hal kecil apapun aku maunya di sana terus. Dan benar-benar aku mau tahu tentang Tuhan Yesus kayak gimana. Ternyata Tuhan Yesus itu baik sama aku. Ketika saat itu aku benar-benar rindu sama mama aku. Saat itu aku ke pastori dan aku dapat ayat itu, karena kita sering setiap itu ngambil ayat. Sekalipun ibu dan ayahku meninggalkan aku, ibu dan ayahmu meninggalkanmu, tapi aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Saat itu benar-benar nyata kasihnya Tuhan Yesus. Saat itu benar-benar, Tuhan kok tahu ya, aku lagi kangen banget sama mama aku. Dan kayak waktu itu aku juga jarang ngobrol sama papa aku. Semenjak meninggal aku gak pernah bicara, ini loh yang aku rasain, ini loh yang saya rasain loh. Kalian tahu nggak betapa sakitnya ketika orang tua kita nggak ada. Dan benar-benar di rumah itu kakakku dengan kesendiriannya, papa aku dengan kegiatannya, dia pulang kerja tidur ya sudah kayak gitu, monoton. Dan aku gitu yang setiap hari di rumah cuma ngeliat mereka nggak pernah ada perhatian, kayak tanya ke aku cuma kasih uang ya udah makan. Dan saat itu aku memutuskan untuk dekat sama Tuhan Yesus, untuk selalu bersama-sama Tuhan Yesus, mau jalan dalam apapun. Aku udah memutuskan hidup aku untuk Tuhan Yesus. Aku dengar khotbah, di dunia ini jangan cintain orang, cintai dulu Tuhan Yesus. Saat itu benar-benar aku dengar dengan yang tercengang. Ternyata maksud cintai Tuhan Yesus itu kita harus tahu tentang Tuhan itu. Saat itu aku benar-benar memutuskan untuk mencintai Tuhan Yesus, dan aku menjadi sangat-sangat jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Nggak tahu harus gimana, selalu bangun tidur aku bilang, Tuhan Yesus aku cinta kamu. Mau tidur, Tuhan Yesus I love you. Tuhan Yesus, kok Tuhan Yesus baik banget sih sama aku, bilang sama Tasya. Tuhan Yesus itu baik banget. Nggak pernah Tuhan
sekecil apapun Tuhan gak pernah tinggalin aku dalam keadaan aku apapun. Tuhan Yesus itu benar-benar nyata. Dan ketika aku merasakan kasih Tuhan Yesus, semakin haus aku akan rohani, aku semakin banyak tanya, kebanyak tanya. Ini tentang ini apa sih ayat ini, aku tanya, banyak sharing. Tuhan, aku serahin hidup aku untuk kamu. Tuhan mau pakai Tasya biarpun sekecil apapun, setitik apapun. Biar kalau misalkan dibilang biar cuma jadi tukang sapu di gereja, atau tukang pel, atau tukang cuci piring, Tasya bilang Tuhan pakai Tasya. Tasya mau Tuhan pakai Tasya biarpun orang pandang seperti itu, tapi Tasya yakin Tuhan Yesus memandang Tasya besar. Dulu aku pernah sekolah di satu sekolah SMK, tapi aku berhenti di kelas 2 pas mau naik-naikan saat itu. Jadi aku lulusan SMP. Saat itu Tasya sekolah kenapa bisa berhenti? Karena Tasya masuk dalam geng gitu. Kita sering bolos ke satu tempat. Waktu itu kita bolos di satu tempat, kita berenang, gak taunya ketahuan guru dan ke gap. Akhirnya kita langsung dikeluarin 11 orang, termasuk sama Tasya juga saat itu. Ada satu lagu yang buat aku selalu sukacita, dipenuhi sukacita, yang lagunya tuh tak pernah kecewa mengiring Yesus. Biar manusia banyak di sana yang bikin kecewa gitu, tapi aku nggak pernah kecewa. Dan ada kata-kata yang selalu teringat sama aku. Mama selalu bilang andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Kalau mengandalkan manusia tuh sia-sia. Apa yang Tasya pernah mengandalin manusia, dan Tasya ngerasain itu, oh ini yang selalu Mama ingetin, untuk selalu mengandalkan Tuhan. Apapun yang harus kita lalui di dunia ini harus andalin Tuhan. Saya bilang Tasya berharap cuma sama Tuhan Yesus. Jadi saat ini Tasya hidup cuma untuk Tuhan Yesus. Dan sampai sekarang aku berharap sama Tuhan Yesus, Tuhan mau bentuk Tasya seperti apa, aku sendiri, Tuhan pribadi aku yang benar-benar seperti ini. Tuhan mau bentuk aku kayak apapun, aku terima.